Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Atikotul Lutfiyah, NIM E 2019-1194, Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis tentang penghitungan pendapatan nasional. Pembahasan pertama yaitu pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pembahasan kedua yaitu konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto, merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara ya. Dirumuskan GDP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Dan yang kedua yaitu produk nasional bruto atau GNP, merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Dapat dirumuskan sebagai GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Dan yang ketiga ada produk nasional neto atau NNP, yang merupakan hasil dari nilai dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Maka didapat rumus NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau NNI, merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dapat dirumuskan sebagai berikut: NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Dan yang kelima ada pendapatan perseroan atau PI. Ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment ya. Maka didapatkan rumus PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Dan yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI, merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pembahasan ketiga yaitu manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Dan yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Dan yang ketujuh, selaku indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain. Yang kedelapan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir yaitu sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Kemudian perekonomian di Indonesia dibagi menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi ke dalam 3 kelompok. Antara lain yang pertama ada sektor primer. Sektor ini mencakup kebutuhan pokok rakyat Indonesia pada umumnya, yakni sandang, papan, dan pangan. Sektor ini terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan,
dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Yang kedua yaitu sektor sekunder. Sektor ini adalah sektor yang masih berisi kebutuhan manusia di kehidupan sehari-hari, meskipun bukan termasuk kebutuhan pokok. Sektor ini terdiri dari industri pengolahan, listrik, air, dan gas. Dan yang ketiga ada sektor tersier. Sektor ini adalah sektor yang berisi hal-hal yang bukan kebutuhan pokok, bahkan bisa dikategorikan sebagai kemewahan di kehidupan sehari-hari. Sektor ini terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, telekomunikasi, dan jasa yang lain-lain. Baik, demikian video tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.